Assalamualaikum, Mal. Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Mal? Alhamdulillah sehat, Pak. Kantor ini? Iya, Pak. Lupa nggak dinyalain. Iya, Pak. Oh, oke. Kantor ya? Oke. Ya. Dari Polman ada berapa orang sih itu? 2 orang, Pak. Oh, ada. Anak DEC nggak ada yang masuk situ ya? Iya, nggak ada, Pak. Oh. Oke, paling yang pertama nanti saya lupa tadi, coba diingatkan lagi ke Pak Daka ya untuk ngisi form yang tadi, baik yang di Oh iya. Google Form sama di itunya yang di cap basah itu yang penilaian kepribadian khususnya itu kan harus ada tanda tangan pembimbing dan cap basah perusahaan kira-kira gitu ya. Ya, siap, Pak. Tadi Itu agak tuh terlewat. dikumpulkannya nanti kan, Pak ya? Nggak apa-apa. Iya, karena kan kita masih ada penilaian setengah jalan lagi ya. Jadi kalau dinilai sekarang kan progres setengah jalannya lagi kita belum tahu nanti. Paling kira-kira gitu diakhirkan saja gitu. Ya, siap, Pak. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa Akmal presentasikan kira-kira progres PPI selama ini di Citra Langgeng dan PA-nya seperti apa. Mungkin kita bisa bahas ya. Ya, siap, Pak. Mangga. Izin share screen dulu ya, Pak. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan presentasi monitoring dari program praktik industri ya, Pak. Kebetulan saya ditempatkan dan dipercayai oleh Polman buat magang di PT Citra Langgeng. Alamatnya itu ada di kawasan industri di daerah Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi di Jawa Barat. Ini konten dari presentasinya. Yang pertama nanti saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti ada tentang profil perusahaan sedikit. Lalu nanti ada job desk sama project yang saya kerjakan selama di sini, Pak. Yang pertama saya akan mengenalkan dulu diri saya sendiri, Pak. Nama saya Akmal Fadaitul Ihsan dari Teknologi Perancangan Mekanik. Saya ditempatkan di PT Citra Langgeng itu di divisi ID atau Industrial Design Engineering di Departemen Engineering dan disupervisi oleh Pak Daka. Ini adalah sebentar, Pak, saya salah buka filenya. Oh iya. Sebentar, Pak. Nah, tadi di sini saya sudah memperkenalkan diri ya, Pak. Saya disupervisi oleh Pak Daka. Selanjutnya ini ada timeline PPI yang saya buat juga, Pak, untuk 15 sampai 16 Februari 2021 itu. Di sini saya melakukan training dibantu oleh HRD dari Citra Langgeng, Bu Deborah. Lalu selanjutnya untuk tanggal 17 Februari saya langsung diarahkan untuk mengerjakan proyek. Lalu untuk melanjutkan untuk mencari tema PA sesuai dengan yang diinstruksikan oleh kampus. Nah, untuk 20 Maret 2021 itu sebelumnya kan saya dibimbing oleh Pak Iman sebelum sama Bapak ya. untuk PPI-nya.
saya itu mendapat ACC pada tanggal 20 Maret itu. Jadi saya mulai mengerjakan KTI-nya gitu dan memulai mengerjakan bab 1 pada tanggal 20 Maret itu. Selanjutnya hari ini yaitu monitoring untuk nanti targetnya saya insya Allah Juni 2021 menyelesaikan KTI saya selesai gitu Pak. Dan tanggal 2 Juli nanti PPI berakhir. Nah, untuk program selanjutnya itu yaitu profil dari Citra Langgeng sendiri. Nah, dari Citra Langgeng ini tuh kan tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Deborah mengenai Infinity Group dan Citra Langgeng. Nah, untuk Citra Langgeng ini tuh menerapkan konsep atau bisa disebut slogannya laris gitu Pak. Jadi ada lean manufaktur, autonomous material transport. Untuk lean manufaktur ini tuh seperti karakuri ada di gambar yang ini dan ini Pak. Jadi lebih mengedepankan dan mengeringankan beban jadi produknya itu membuat rak-rak tapi dengan mengutamakan gaya gravitasi gitu Pak. Jadi tidak menggunakan mesin yang banyak, tidak menggunakan banyak operator, tapi dengan banyak rak-rak karakuri ini, jadi si bendanya itu bekerja sendiri gitu Pak. Aturan kemiringan gitu ya? Iya, kemiringan sama berat gitu Pak. Lalu ada autonomous material transport. Nah ini tuh biasanya disatukan juga dengan karakuri ini. Jadi kayak misalnya harus berpindah dengan jarak yang cukup jauh gitu menggunakan forklift atau apa. Nah di sini tuh ada produknya juga gitu Pak untuk membantu hal tersebut agar tidak menggunakan. Kalau untuk forklift kan harus menggunakan operator. Nah kalau di sini tuh tidak harus menggunakan operator. Jadi ada itunya juga, ada alatnya itu yang bulat ini Pak. Ya. Yang pojok kanan sama yang ini, jadi menggunakan wireless juga ada. Selanjutnya ada robotik. Untuk robotik yang ini tuh membantu buat perpindahan barang juga sih Pak. Tapi untuk selanjutnya ke conveyor seperti itu, mungkin Bapaknya udah familiar sih Pak ya. Selanjutnya ada infection dan IoT. Nah untuk infection dan IoT ini aku juga kurang paham sih Pak, karena belum pernah ke sini juga. Sepertinya lebih ke untuk menginfeksi benda-benda tersebut apabila lulus atau sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh dari jadi bendanya tidak ada kecacatan dan hal sepertinya seperti itu sih Pak. Lalu ada software integration. Mau juga belum masuk ke software integration sih, cuman merancang bagian untuk software integration-nya gitu Pak. Produknya gitu. Jadi lebih ke program dan membuat aplikasi gitu sih Pak untuk software integration-nya. Nah, selanjutnya ini ada job description dari PT Citra Langgeng ini. Nah, di divisi engineering itu kan ada di Departemen Engineering itu ada 2 divisi. Yang pertama itu divisi ID, Industrial Design Engineering, sama Air atau Automatic, IoT, and Robotic. Nah, ini tuh berkesinambungan sih Pak buat job desk-nya gitu. Jadi dari saya pun sudah merasakan ini Pak, observasi ke lapangan. Alhamdulillah sudah sering banyak gitu melihat langsung ke lapangan, mencari masalah yang terjadi gitu. Ketika sales sudah mendapatkan masalah yang terjadi kan dari desainer atau divisi engineering itu harus mengetahui juga gitu secara detailnya. Dan aku pun udah pernah terlibat di bagian observasi, dan untuk mencari solusinya gitu, membuat konsepnya, Akmal juga sudah merasakan gitu, membuat solusi. Setelah observasi dilakukan diskusi gitu dengan teman-teman di sini untuk mencari solusi yang baiknya seperti apa.
Selanjutnya yaitu mendesain sesuai dengan solusi yang telah didapatkan, telah diskusi dengan banyak teman-teman di Citra Langgeng. Desainnya juga pun aku nggak sendirian juga sih Pak gitu, dibantu sama teman-teman di Citra Langgeng juga. Selanjutnya setelah selesai didesain, setelah diskusi, biasanya dilakukan evaluasi oleh pembimbing gitu dari Padaka. Nah, seperti itu. Untuk sebenarnya ada dua ini Pak, yang di bawah itu ada project sama prospek. Jadi nanti ketika salesnya itu mendapatkan proyekan itu, nah ada project yang sudah siap digarap atau prospek. Nah, prospeknya itu seperti proposalnya terlebih dahulu gitu. Jadi kita mengajukan ini barang misalnya seperti kayak robotik sama karakuri gitu, desain secara umumnya untuk dikirimkan ke customer seperti itu. Akmal juga pernah membuat prospek, termasuk project juga Akmal sudah pernah membuat gitu. Nah, selanjutnya ini project yang Akmal pegang selama 10 minggu ini. Untuk di bagian clean design itu Akmal membuat JIT station dan roller conveyor. Lalu di autonomous mobile transport Akmal membuat material mini pilot line. Ada di robotik juga Akmal membuat assembly prime robot sama part transfer. Dan yang di sistem integration itu Akmal membuat battle phase sama driving simulator. Nah, ini untuk line manufakturnya. Akmal membuat ini Pak. Jadi ini tuh dari customer itu dari PT Mattel. Nah, untuk fungsinya sendiri ini karakuri yang ini tuh jadi ketika kan untuk operatornya itu harus di sini tuh ada satu operator di sini Pak. Jadi ketika benda setelah dikumpulkan untuk PT Mattel kan pembuatan ini Pak boneka Barbie. Yeah. Nah, dikumpulkan itu sebelum di assembly gitu. Jadi ini tuh roller untuk melakukan assembly di sini gitu. Jadi ketika selesai di assembly jadi masuk dari sini dari jalur nomor 8 ini masuk ke sini di assembly oleh satu operator, setelah itu dikirimkan lagi ke sana untuk dilakukan yang lainnya lagi gitu. Selanjutnya membuat roller conveyor-nya. Untuk roller conveyor-nya ini tuh biasanya berbeda dengan yang PT Mattel itu sih Pak. Cuman saya kebetulan aku dimintai bantuan untuk membuat roller conveyor ini untuk karakuri. Jadi sistemnya itu kayak ketika karakuri yang berpindah itu sampai yang dibawa oleh namanya tuh AGV Pak di sini yang tadi bulat itu tuh. Jadi yang autonomous itu ketika udah nyampe ke sana, udah nyampe stasiunnya, disimpan di rollernya ini Pak. Nanti di sininya kan ada stoppernya juga Pak di dalam sini. Jadi buat ditampung terlebih dahulu, nanti disimpan di stasiun yang itu gitu sebagai penyimpanannya. Sementara untuk diinfeksi terlebih dahulu gitu. Nanti ketika setelah selesai diinfeksi si roller conveyor-nya ini, nanti datang lagi si AGV yang lain untuk dipindahkan lagi ke stasiun yang lain. Selanjutnya yang ini autonomous mobile transport. Nah, untuk autonomous mobile transport ini kebetulan proyeknya itu di Bandung dan Akmal tuh baru menggarap yang prospeknya diajarkan untuk mengajari yang prospeknya gitu, yang proposalnya. Nah, ini kan ini tuh diberi oleh customer petanya. Jadi ada 5 stasiun, atau yang pertama itu ada prismatic output, gear output, sub output, inspection sama HP. Nah, untuk ini tuh jadi si alurnya tuh nanti AGV-nya tuh dimulai dari nomor 1 ke nomor 4. Lalu ada juga nomor 1 ke nomor 4, nomor 2 ke nomor 4, nomor 3 ke nomor 4. Lalu untuk dari nomor 4 ini setelah diinfeksi lalu ke nomor 5 gitu. Jadi menggunakan
menggunakan AGP dengan berat dari satu boxnya itu 10 kg, 10 kg, dan 20 kg gitu. Nah ini secara umumnya sih Pak, gitu. Konsep secara umumnya terlebih dahulu. Jadi stoppernya itu ada 2. Jadi nanti ada yang pertama itu ini apa? Yang di stasiun 1 ini tuh yang di atas ini Pak. Nah, ketika ini tuh yang setelah gearnya udah jadi di manufaktur, nanti dimasukin ke sini pakai box yang abu ini. Nanti ketika udah penuh gitu, nanti program dari AGP yang ini masuk buat membawa ini maksimal 2 untuk dikirimkan ke yang di bawah ini gitu Pak. Ke nomor 4 yang di bawah ini tuh nomor 4 gitu. Nah ini konsep desain yang Akmal buat juga Pak gitu. Ada ini AGP-nya kebetulan menggunakan Claret AGP. Tapi ini tuh belum selesai sih Pak, karena dari Akmalnya juga belum ke lapangan karena dikarenakan ini sih bulan Ramadan dan masih pandemi gitu Pak. Jadi kan dari sananya itu meminta untuk swab gitu Pak. Dari perusahaannya mungkin belum siap buat melakukan swabnya itu. Jadi belum ke sana ke Bandung gitu. Selanjutnya itu ini Ahmad dimintai bantuan untuk membuat AGP wireless charging base-nya gitu Pak. Untuk karena kan ketika AGP-nya selesai, biasanya AGP itu 8 jam baterainya tahannya. Nah, ketika 8 jam selesai itu jadi ada wireless charging-nya agar lebih lebih mau dijual juga gitu Pak, biar lebih bisa menarik konsumen gitu. Jadi Akmal dimintai untuk membuat desain cover dari AGP wireless charging-nya. Selanjutnya bagian robotik, Akmal membuat plate transfer. Nah ini tuh foto yang diterima ini tuh dari sales gitu Pak. Lalu Akmal ubah juga menjadi seperti ini. Yang pertama itu jadi membuat otomatis gitu Pak, dibuat dengan robot MG40 untuk mentransfer plate dari wadahnya ke yang berputar ini, lalu nanti ininya dirubah, si motornya dirubah menjadi otomatis, lalu dipindahkan ke conveyor oleh robot juga. Nah ini konsep desain yang telah Akmal buat gitu, beneran konsepnya. Dan alhamdulillah udah selesai juga sih untuk yang project yang ini Pak. Selanjutnya ada automatic gluing juga. Ini tuh dari jadi bracket motor itu Pak untuk lampu. Nah jadi kan untuk pertamanya itu glue mengelemnya itu masih manual gitu dari menggunakan tangan. Nah dari customer ingin otomatis gitu, jadi dari Akmal diminta untuk membuat ininya desainnya gitu, line layoutnya seperti ini untuk masuknya masih tetap menggunakan operator menyimpan barangnya, tapi diberikan jignya gitu agar tetap, lalu di lemnya menggunakan dobot juga gitu, tapi dengan seri yang berbeda. Ini desain yang telah Akmal buat juga Pak, dan kebetulan sudah selesai juga. Jadi menggunakan sensor, kebanyakan sih di sini ini sih Pak otomasi. Ya. Jadi banyak menggunakan sensor sih, dan aku juga banyak belajar banget gitu, soalnya di Polman kan untuk PKO sendiri hanya 2 SKS gitu dan sangat terbatas itu. Selanjutnya ada sistem integration. Nah yang ini
System integration ini tuh Akmal diminta untuk membuat desain battle pay. Nah, ini tuh Akmal juga udah survei ke lapangannya gitu untuk melihat battle pay ini. Ini tuh dari PT UTC, PT Urasel yang bekerja sama dengan Alfamart untuk, jadi awalnya itu, nah ini Pak, jadi Akmal tuh diminta untuk upgrade si dari reverse vending machine atau battle pay itu dari, kan yang sebelumnya itu, yang gambar yang sebelumnya itu botolnya itu tidak di-press dan tidak disortir, jadi ketika dimasukkan saja ruang penyimpanan itu kan jadi sedikit karena Ya. botolnya masih ada anginnya, dan ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan tuh botolnya itu tidak bisa dikeluarkan. Nah, jadi ketika customer inginnya membuat yang lebih versi 2-nya lah gitu untuk membuat agar botol bisa di-press dan disortir seperti itu. Nah, ini desain yang telah Akmal buat dan sekarang masih progres berjalan sih Pak, yang battle pay ini masih, untuk desainnya sih masih ada banyak revisian, dan kebetulan itu yang Akmal angkat menjadi PA juga Pak. Yang jadi PA yang ini ya? Ya. Oh, oke. Dari Pak Iman juga memintanya untuk membuat rancang bangun itu Pak, dan kebetulan ini juga ya Akmal ikut prosesnya untuk manufakturnya juga gitu, diajak untuk melihat ketika proses manufakturnya. Jadi alhamdulillah bisa gitu sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Iman juga waktu itu Pak. Gitu. Kalau progres di sana atau di CLS sendiri sudah sampai mana ini? Apakah baru tahap desain apa sudah ada Udah di pembuatan? manufaktur Pak, udah pembuatan. Oh, pembuatannya Udah. Sudah berapa persen atau sudah diuji coba? Masih belum sih, kalau diuji coba masih 50% sih Pak. Belum belum painting, belum masuki yang barang-barang elektroniknya seperti itu, masih belum sih Pak. Masih ada revisian desain juga sih Pak. Sama belum di trial buat mesin pressnya sama sortirnya, belum di trial juga gitu. Berarti secara singkatnya ini mesin ini mengandalkan sensor dan mesin press kira-kira gitu ya? Ya, tapi pressnya juga press manual sih Pak. Oh, press manual pakai tuas itu ya? Iya, karena dari customer-nya meminta untuk manual gitu. Tidak ingin menggunakan mesin gitu Pak. Ya kita nyambung aja ya ke sini ya kan Ya, paling tidak pengen tahu juga progres dari PA Anda. Dari desain ini kenapa tuasnya ditaruh di samping kalau nggak salah ini ya? iya Pak. Kenapa nggak ditaruh di depan dekat apa namanya monitor gitu atau yang Iya. satu sisi dengan monitor? Jadi ini Pak, kan sebelumnya itu dari desain yang sebelumnya kan belum ada tuasnya tuh. Nah, terus dari desain yang diberikan oleh Adaka sebagai pengingat kita itu membuat desain yang tuasnya itu di depan. Nah, namun dari Padakan itu ada masalah gitu Pak ketika membuka pintunya, karena tuasnya itu terlalu besar gitu Pak. Karena pintunya kan harus dibuka juga ketika botolnya sudah penuh gitu di bagian penampungannya, pintunya harus dibuka, atau mungkin ketika ada masalah dari bagian elektroniknya harus dibuka, dan itu tuh membuat lebih sulit gitu Pak untuk ketika tuasnya disimpan di depan. Jadi aku diminta untuk membuat referensi lain gitu. Nah, dan aku mendapatkannya di bagian pinggir gitu Pak, di bagian samping. Oke, oke. Kalau saya lihat banyak juga ya pekerjaan Anda di Citra Langgeng ya. Iya lumayan Jadi Pak. jadi kalau sebentar saya balas dulu dari BA.
Ya, siapa? Oke, kita lanjut. Banyak ya pekerjaan Anda di Citra Langgeng, dan banyak juga yang bisa diangkat gitu loh untuk jadi tema PA ya. Iya, Pak. Oh, sangat-sangat banyak kalau saya bilang. Bisa lebih dari 3 judul itu kalau nggak salah tadi saya lihat. Jadi Iya, setiap proyek Anda pun bisa dibuat judul PA. Kayak misalnya konveyor tadi, apa rolling konveyor segala macam itu, terus banyaklah itu tadi saya lihat. Dulu pernah juga ada kakak kelasmu juga yang di situ juga kalau nggak salah. iya, Itu dia bikin charging AGV kalau nggak salah. Ya, iya. bagus juga gitu loh. Banyak lah gitu, jadi nggak kebingungan. Terus ada kendala nggak dalam dalam kan ini PPI sama PA ini paralel ya? Ya, Ada kendala nggak? kalau Dalam untuk kendala sih, alhamdulillahnya ya paling sedikit sih Pak gitu, nggak terlalu banyak. Yang pertama sih kan karena di sini Akmal menggunakan laptop pribadi, jadi tidak bisa. Lalu SolidWorks-nya juga kan SolidWorks edukasi, jadi tidak bisa menggunakan internet gitu di sini. Nah mungkin apa ya? Karena di sini juga kan pekerjaan juga kadang membutuhkan internet gitu Pak ya. ya ya. Itu aja sih mungkin yang jadi kendala buat Akmal sendiri sih. Untuk pembagian waktunya, alhamdulillah masih lancar juga sih Pak, masih bisa Akmal kendalikan juga lah. Kalau misalnya perizinan ya untuk pengambilan data untuk diangkat sebagai PA bagaimana di sana? Kalau perizinan, eh, kebetulan Akmal ikut banget prosesnya yang ini sih Pak ya. Jadi kayak minta foto. Kalau untuk data-data sih lancar gitu. Untuk nggak terlalu sulit juga gitu Pak. Nggak dipersulit juga dari merekanya. Foto-foto Akmal boleh bebas gitu. Karena Akmal ikut juga kan di sini itu. Mau Akmal foto, mau di ini pemesanannya juga Akmal tahu gitu. Motornya yang seperti apa gitu, ikut terlibat juga sih Pak. Oh ya, Jadi nggak terlalu sulit. ya paling nggak uh, di sana PT CLS terbuka kira-kira gitu ya untuk pengambilan data. Mungkin kalaupun ada yang dibatasi oleh mereka yang tidak boleh ya, tidak boleh untuk dipublikasikan atau secara eksplisit ditampilkan di PA Anda ya, mungkin bisa minta saran masukannya saja gitu ya. Oh iya. Jangan sampai nanti akan ada komplain di belakang gitu. Kita juga nggak mau seperti itu gitu kan. Ya paling nggak sedikit-sedikit yang ya kalau misalnya memang desainnya bisa dianggap secara umum ya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya khusus misalnya hanya dikembangkan di CLS sendiri ya kita juga perlu minta izin lah, permisi gitu ya. Ya, ya Akmal juga ini sih Pak. Kebetulan ini juga PowerPoint juga sebelum ditampilkan juga Akmal disuruh untuk dikirimkan ke Padaka gitu Pak. Ya, Untuk ya. diperiksa dahulu tuh. Apa yang disampaikannya gitu kira-kira Ya. gitu ya. Oke, good. Oke, kita coba masuk ke dari sisi PPI tidak ada masalah, tanya jawab Anda sudah menguasai dari awal sampai akhir, paling bisa memanfaatkan sisa waktunya setengah jalan lagi, ya. Tetap apa namanya istilahnya on the track-nya untuk PPI, tapi juga untuk PA-nya jangan dilupakan. Sekarang coba kita masuk ke progres PA. Untuk Akmal sendiri sudah sampai mana di mesin ini? Akmal udah sampai masuk bab 2 sih Pak. Tapi bab 2-nya baru sampai ini bagian daftar tuntutan. Belum ke bagian perancangan
rincinya. Oh, Karena iya. masih banyak konsep yang maksudnya desain-desain yang direvisi juga kan. Jadi Akmal belum bisa menampilkan yang desain rincinya itu, Pak. Oke, kalau desain rincinya itu eh, mungkin kalau di bab 2 itu bisa secara garis besar aja gitu ya, secara fungsinya seperti apa. Ya gambar awalnya saja gitu, draftnya gitu. Menjelaskan fungsinya, bagian ini untuk apa, bagian ini untuk apa, dan seterusnya gitu. Jadi ya mulai dikerjakan saja di situ gitu loh. Ya, ya. Ya, kalau yang sudah bisa ditampilkan di situ. Paling nanti saya minta. Ya gimana? Kan saya tuh disuruh rancang bangun waktu itu sama Pak Iman ya, Pak. Ah, Untuk perbedaan rancang bangun dengan perancangan itu di bagian KTI-nya itu di bagian mananya ya, Pak? Aku masih bingung sih, Pak. ya. Kalau untuk D3 sendiri untuk rancang bangun ini dimensinya berapa? Sekitar 1.800 kali 1.500 itu, Pak. Untuk tebalnya paling cuman 500 atau 700 lah, 500 sampai 700. Ya, berarti sama mesin ATM 2 kalinya gitu ya kira-kira ya. Iya, Iya ini kalau sama kayak vending machine biasanya secara umum. ya vending mesin yang eh, di pasaran itu. Ya. Ya kalau kalau saya nggak tahu targetnya rancang bangun yang di awal Pak Iman, tapi kalau dibangun sendiri itu kan butuh effort yang lebih ya. Jadi nanti Ya. arahnya ke uji coba gitu loh. Kira-kira kalau menurut Akmal, apakah bisa sampai dengan uji coba sendiri di waktu yang sesingkat ini, misalnya sampai Juni nanti? Kira-kira masih terkejar atau enggak gitu? Uji cobanya tuh maksudnya gimana, Pak? Ya alat ini bekerjanya bagaimana? Nanti kan target dari daftar tuntutan itu kan kita bisa mengejar tujuannya. Misalnya alat ini bekerja untuk botol apa, untuk ngepres apa, nanti apakah ada hitungan produk per jamnya atau bagaimana, kan kita lihat dari daftar tuntutannya. Kira-kira bisa divalidasi dengan uji coba nggak gitu? Sepertinya bisa sih, Pak. Gitu. Karena waktu itu aku pernah nanya juga untuk ini tuh project itu sampai kapan gitu, timeline-nya gitu. Ahmad tanya tuh kalau nggak salah tuh di akhir April ini tuh harusnya udah selesai uji coba itu, Pak. Oke, Dan udah trial gitu. oh ya, paling gini masukannya. Oke, kalau misalnya rancang bangunnya bisa dilakukan di perusahaan gitu ya kan, tanpa ya bermodal dari Anda sendiri gitu ya nggak masalah. Tapi nanti saat Anda sidang, paling nggak kan itu tadi memvalidasi daftar tuntutan dengan hasil perancangan terus diwujudkan itu harus dipikirkan. Mungkin kalau misalnya pas saat trial atau saat mesinnya berjalan gitu, bisa Anda videokan gitu loh. Oh iya. Mesin ini ya Anda bisa bikin kayak YouTuber lah gitu, jadi bisa menjelaskan langsung. Kan nggak mungkin mesin ini dibawa ke Polman, kira-kira gitu kan. Iya. Paling nggak ya, jadi kayak Anda seolah-olah kayak YouTuber, Anda tampak langsung dengan mesin Anda, langsung Anda uji coba, terus tes berapa kali gitu untuk pekerjaannya, atau review mesinnya, misalnya isinya begini, 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 dalamnya begini, hasil rancangan yang begini, dari proses awal merancang sampai dengan mesin jadi dan trial itu seperti ini ya. Mungkin ada sedikit bercerita lah ya, 5 menit atau berapa menit gitu kan, bisa bercerita tentang mesin itu gitu, kira-kira gitu, sampai mesin ini bisa bekerja untuk apa yang dituntutkan, kira-kira gitu. Berarti untuk KTI-nya mah mungkin tidak berbeda jauh berarti dengan KTI perancangan biasanya gitu, Pak. Ya kalau perancangan biasanya kan targetnya dokumentasi teknik lengkap gitu ya, hanya sampai situ. Nah si Akmal sendiri ini kan Rancang bangun. ya dari Pak Iman sendiri kan ada tuntutan tambahan untuk membangun gitu loh. Jadi kalau merancangnya tetap sampai dengan dokumentasi lengkap ya, jangan lupa itu.
memang target untuk diploma 3 itu memang sampai situ dulu gitu loh. Konsep segala macam itu dari daftar tuntutan itu dari customer atau perusahaan. Lalu kita mulai merancang, mendefinisikan, mendeskripsikan komponen, terus menghitung. Itu dilakukan oleh mahasiswa atau Akmal. Baru mendokumentasikan lengkap, gambar susunan, gambar bagiannya semua itu didokumentasikan lengkap sesuai kaidah gambar teknik tentunya. Ya, itu dilengkapi. Nah, mungkin nilai plusnya nanti ada hasil wujud aslinya gitu, atau wujud bendanya yang sudah terwujud gitu, paling gitu. Nah, satu lagi supaya tidak diragukan ini adalah benda yang existing ataupun apapun, mungkin Akmal mulai dari sekarang bisa mendokumentasikan progres dari perkembangan mesin. Oh, mesin ini sudah ada sih. Iya, mesin ini dari awal sudah dibuat. Oh, baru buat rangkanya, baru masang apa namanya, plat bodinya atau instalasi dalamnya, atau baru masang mesin presnya, baru masang ininya. Nah, itu setiap tahap itu coba Akmal dokumentasikan lengkap gitu loh. Kalau syukur-syukur bisa ditambahkan timestamp itu loh, waktu Oh ya, gitu kan. timeline-nya gitu Pak. Iya, di kamera itu kan ada tuh yang timestamp itu kan. Ya, jadi memang benar-benar Akmal yang mengerjakan gitu loh. Kadang ada ya, kalau saya sih percaya saja gitu kan, apa yang Anda kerjakan gitu. Tapi kan kadang kita nggak tahu nanti pengujinya siapa gitu. Kadang suka apa namanya, suka detail gitu loh. Masa sih benar ini, masa sih ini hasil rancangan Anda sampai segini hebatnya gitu. Kadang juga ada yang mungkin saya nggak tahu, tapi ditakutannya seperti itu, kita antisipasi aja lah. Ya. Tapi maksudnya kan Pak, saya nanya lagi nggak apa-apa ya Pak? Nggak, ya. Aku tuh apa ya, maksudnya mengikuti tuh nggak bagian ikut bikinnya sih Pak, lebih ke apa ya? Lebih ke monitoring dari ininya, pembuatannya sih Pak. Nggak ikut bikin di bagian manufakturnya. Ya. Apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, tapi kan dirancang oleh Anda kan? Iya. Ya, nanti kan ada perhitungannya segala macam, itu Anda lakukan kan? Iya. Ya, nah maksudnya dokumentasi aja gitu loh, dokumentasi. Oh, ini progres sampai sini. Oh, ini pemasangan. Oh, ini jangan sampai nanti Anda sibuk dengan pekerjaan ya. Total mesinnya udah jadi gitu. Iya, enggak sih Pak kalau kayak gitu. Jadi ya berapa menit Anda ke floor atau ke fabrikasi, foto singkat. Oh ya, hari ini sudah sampai mana, minggu ini sudah sampai mana gitu. Kira-kira gitulah. Nggak harus menunggui gitu, enggak gitu. Saya nggak minta gitu. Tapi nanti saat trial ya mungkin Anda ikut gitu. Ya, siapa? Ya, oke gitu ya, paling gitu. Mungkin bisa disegerakan untuk KTI-nya juga bisa dicicil. Bisa Anda laporkan progresnya lewat WA atau email, format PDF aja lah gitu, biar gampang saya bukanya. Jadi nggak ribet dimanapun, mungkin saya bisa membukanya gitu ya. Oke Akmal, ada yang ingin ditambahkan lagi? Udah sih Pak, cukup Pak. Sama ini sih yang terakhirnya Pak. Belum kebahas yang driving simulator, tapi nggak apa-apa lah. Takut kelamaan juga Bapaknya. Oh ya, ya intinya itu untuk wow banget gitu untuk PT CLS sendiri. Memang dulu di awal-awal PPI mahasiswa DE ya hanya sedikit proyeknya, tetapi sekarang udah banyak banget ya Pak. Banyak banget gitu loh progresnya. Dulu paling cuman yang yang levitation itu, yang tadi pakai AGV itu ya Pak. Karakuri AGV. Yang Karakuri itu paling sampai situ. Jadi mereka pun bingung gitu loh. Saya nggak kerjanya cuman
pakai apa? AutoCAD Karaku ya. itu profil-profil terus dimiringkan gitu aja Pak gitu. Nah, untuk yang jenderal mekaniknya apa gitu? Eh, belum ada Pak. Waduh, gitu kan. Tapi kalau lihat Akmal sekarang ya wow banget gitu loh. Jauh gitu. Jadi masukannya kalau bisa sih di perusahaan Infinity nggak hanya satu orang lah nanti ke depannya. Ya. Bisa dari DEB ataupun dari DEC, DEC. yang dari DEC analisisnya gitu. Paling kira-kira gitu. Ya. Itu ya Akmal, mohon diperhatikan juga itu tadi yang sudah saya sampaikan, baik PPI dan PA-nya, dan beberapa form yang harus disampaikan nanti, baik di Google Form-nya juga, dan ada cap basah dari perusahaan juga, itu juga mohon diperhatikan. Paling itu ya pesan saya, mudah-mudahan tetap semangat, sehat selalu di sana. Amin. Ya. Ada rencana mudik atau dikasih izin mudik? Inginnya mudik sih Pak, cuman belum bilang diizin dan belum tahu diizinin atau enggak Pak. Kemana mudiknya? Ke Bandung. Bandung. Ya paling nanti kan ada protokol kesehatan juga dari perusahaan yang seperti saya bilang kan, itu juga harus diperhatikan. Ya paling ngobrol-ngobrol aja dulu, Pak. Kira-kira ada jadwal libur Lebaran nggak? Gitu nanti bisa disesuaikan gitu. Ya ngobrol-ngobrol aja gitulah. Kalau untuk jadwalnya sih sepertinya nggak ada sih Pak. Soalnya yang Akmal tahu juga udah nanya-nanya ke pegawai lain gitu. Eh, emang nggak biasa ada cuti Lebaran panjang gitu. Terus dari pemerintah juga kan dipotong juga. Jadi setahu aku tuh nanti setelah Lebaran itu hari Seninnya itu masuk gitu Pak. Oh, berarti hanya yang ditentukan pemerintah saja yang liburnya ya, Iya, tanggal 12 kalau nggak salah itu hari Rebo. iya sampai tanggal 16, tanggal 17 Ah, masih. iya, iya. Ya sama sih. Ya sama lah, saya juga nggak bisa mudik lah. Semua juga nggak bisa mudik lah. Pengennya mudik. Bagaimana juga kondisinya, ya kita sabar-sabar aja lah nanti. eh, Ya ikutin aja lah daripada nanti jadi masalah di perusahaan khususnya ya. Iya Pak. Ya tadi kemarin kan saya sudah bilang Polman tidak melarang tapi menghimbau, dan tetap ikutin peraturan di perusahaan gitu. Karena saat ini Anda tidak hanya milik Polman tapi juga milik perusahaan gitu. Paling gitu pesan saya untuk Akmal. Kalau ada Iya, tambahan silahkan. udah cukup sih Pak. Oh ya, kalau tidak ya mungkin dari sesi tanya jawab ini saya kasih nilai maksimum lah ya. Dari beban kerja Anda, progres Anda itu sudah yang Anda laporkan itu detail, Anda sudah bisa menjelaskan dan ikut serta dalam segala proses perancangan di situ. Ya, saya berani kasih nilai maksimum di situ. Ya, Ya, makasih banyak Pak. nah, maksimum ya A lah gitu ya, bisa Iya Pak. diartikannya. Paling itu, terus jangan lupa laporan-laporannya segera diselesaikan, dan makalah-makalah laporan akhir PPI juga bisa dicicil. Laporan mingguan juga bisa disegerakan juga ya, diurus oleh ke perusahaan. Kira-kira Ya, gitu. udah sih Pak. Yang Akmal udah nyampe belum Pak ke Bapak? Lewat Gugum sih Akmal ngirimnya, baru 2 kali Oh, ngirim. oh ya, coba nanti saya cek. Ada beberapa di meja saya, tapi saya belum cek juga. Iya sih Pak. Heeh. Baru 2 kali Tapi ngirim. kan yang diupload sudah ya? Ada gitu Kalau yang back. diupload udah Pak, Ah, sampai ya. minggu 10 yang terakhir udah. Ya, maksudnya ada backup gitulah, paling enggak. Tapi yang di itu tuh belum dicap sama belum ditanda tangan Pak. Yang Gimana di Pak? yang diupload, Iya, nggak apa-apa, nanti intinya ada backup lah gitu, nanti kan ketahuan. Nanti siap. yang cap basahnya menyusul juga nggak apa-apa. Ya, siap Pak. Oke. Paling gitu ya Akmal.
terima kasih atas pertemuan hari ini, monitoring, sukses buat dan PPI-nya dan PA-nya, mudah-mudahan bisa selesai dengan tepat waktu, khususnya untuk DEB, semuanya bisa lulus tepat waktu. Saya harapnya begitu. Tidak ada kendala apapun, baik yang kecil maupun yang besar. Itu ya, Mal? Ya. Oke. Ya, Pak. Kalau gitu saya tutup saja pertemuannya. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama, Mal.